Masa intens investigasi. Baru-baru ini, warganet pun dihebohkan dengan kebaikan Luna Maya di saat momen sakit hingga meninggalnya ibunda sang kekasih Maxim Bottier. Ya, di saat Maxim yang tengah berduka, hingga tangis pun tidak bisa dihindari Maxim atas kepergian sang ibu. Luna Maya menjadi sosok yang penuh perhatian untuk Maxim serta keluarganya. Lalu, seperti apakah warganet yang masih tidak menyangka dengan kebaikan Luna yang bersikap terbuka dan merelakan rumahnya untuk ditempati ibunda Maxim selama beberapa hari pasca dirawat di rumah sakit, hingga akhirnya ibunda Maxim pun meninggal dunia. Lantas seperti apa Maxim yang sangat berterima kasih kepada Luna, bahkan rela menyisihkan waktunya untuk mengurus dirinya hingga keluarganya di momen meninggalnya sang ibu? Lalu seperti apa dukungan dari warganet dan juga para selebriti seperti Widiawati, Buba Alfian, serta Tessa Kaunang yang begitu kagum dengan kebaikan Luna Maya? Mengingat Luna Maya yang begitu ikhlas menerima dan merawat ibunda Maxim di rumahnya, hingga almarhumah pun meninggal di rumah tersebut. Lalu, seperti apa kata Ustadz dan juga psikolog atas kebaikan Luna Maya? Benarkah sikap kebaikan Luna itu pun juga menandakan bahwa Luna sudah mendapatkan restu dari almarhumah ibunda Maxim? Dan seperti apa pula doa serta dukungan dari para netizen untuk hubungan Luna Maya dengan Maxim di tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ibunda Maxim Bottier, Siti Purwanti, diketahui telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Tentu bukan hal mudah bagi Maxim kala ia pun harus menghadapi kepergian sang bunda yang meninggal dunia karena sakit jantung dan juga gagal ginjal. Apalagi Maxim adalah anak yang begitu dekat dengan sang bunda. Hingga berpulangnya sang ibu ke pangkuan sang pencipta pun membuat Maxim kehilangan separuh jiwanya. Namun, kesedihan Maxim seolah sedikit terobati lantaran kehadiran wanita pujaan hatinya yaitu Luna Maya yang kemarin terlihat selalu menemaninya dalam setiap waktu hingga membantu segala hal saat momen kepergian ibunda Maxim. Bahkan fakta mengejutkan pun baru-baru ini membuat ramai warganet di sosial media atas sebuah pengungkapan dari Maxim dan juga keluarganya terkait kebaikan Luna Maya yang begitu bersikap terbuka serta merelakan rumahnya untuk ditempati oleh ibunda Maxim selama beberapa hari pasca dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya ibunda Maxim pun mengembuskan nafas terakhirnya di rumah aktris 40 tahun tersebut. Di sini kan kemarin ada perbaikan ini, tembok ini, jadi tidak begitu steril. Dia butuh tempat steril, kemudian juga butuh tempat yang tenang. Ya sebenarnya beliau sendiri yang menawarkan untuk di sana. Saya juga sudah sangat-sangat berterima kasih beliau mau menerima adik saya untuk tinggal di rumahnya beberapa hari sampai wafat. Dan sampai tadi ketika kita memandikan, Mbak Luna pun juga ikut menyirami. Mbak Luna cukup baik menerima kehadiran kami semua tanpa melihat batasan-batasan dan sangat-sangat ikhlas untuk melayani kami semua di rumah. Dan saya tidak bisa berkata banyak dengan Mbak Luna karena mungkin hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan Mbak Luna. Di rumah Luna, masih di rumah Luna. Jadi semalam kami nginap dulu di rumah Luna, baru kami tadi setelah diselesaikan dimandikan langsung dibawa pulang ke rumah
yang di Jalan Bangka itu. Nah, lalu dari sana kita semayamkan. Sangat ini waktu yang tidak terlalu gampang ya. Kayaknya nggak ada banyak orang yang tahu apa yang akan kayak you don't know that this will happen. Kita selalu mikirin akan terjadi suatu hari tapi nggak tahu kapannya. Jadi kayak presence-nya Luna itu ngebantu aku banget untuk go through a hard time gitu. Dan dia juga Luna ngebantu juga waktu itu kita ke rumah sakit bareng, dan kita juga sempat ngomong kayak ada obrolan gitu untuk keluar dari rumah sakit, soalnya kan mama udah kayak agak capek waktu di rumah sakit. Jadi kita bilang kayak mungkin kita ke rumah atau mungkin ke apartemen, dan Luna sangat baik untuk kayak nawar kayak di rumahku aja deh biar lebih gampang juga, kita deket banget dari rumah sini gitu. Akhirnya kita bawa mama ke rumah Luna, walaupun we had to convince my mom a bit. Kita convince my mom soalnya kan mama kayak nggak enakan banget orangnya. Kayak udah mah nggak apa-apa, kita biar rame-rame di situ. Nanti keluarga juga masih bisa tetap datang, soalnya kan cuman deket banget. Dia cuman seneng banget bisa ngobrol. They shared like some time with you. Dia sempet ngobrol sama Luna. Ya, dari sebelum Ibunda Maxim meninggal dunia, Luna Maya memang diketahui menjadi sosok kekasih Maxim yang turut andil membantu segala hal yang berkaitan dengan penyembuhan sakitnya Ibunda Maxim. Bahkan ketika Maxim bingung mau dibawa kemana sang bunda, ketika sepulang dari rumah sakit usai perawatan karena rumah orang tuanya masih dalam perbaikan, akhirnya Luna Maya pun menjadi sosok terdepan yang meminta Ibunda Maxim untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Tak hanya itu, Luna pun juga diketahui menjadi sosok kekasih Maxim yang begitu sibuk mengurus para pelayan yang datang di rumah duka pada kala itu, hingga ia pun selalu hadir berturut-turut di momen tahlilan meninggalnya Ibunda Maxim. Tentu saja, sosok Luna Maya yang sebelumnya menjadi pribadi yang tertutup soal asmaranya dengan Maxim, kini mendadak banjiran pujian dari para netizen, hingga mereka pun mendukung aksi kebaikan Luna yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Hal itu pun juga terlontar dari pernyataan sosok artis senior Widyawati, di mana apa yang dilakukan oleh Luna yang mengizinkan Ibunda Maxim untuk tinggal di rumahnya hingga akhir hayat adalah sebuah hal baik yang tentu juga ada alasannya tersendiri. Ini kebaikan. Enggak apa-apa, pasti ada satu masalah, bukan masalah, ada sebab kenapa dia sampai mengizinkan. Mungkin saya nggak tahu ya, karena saya betul-betul nggak tahu. Mungkin tidak ada tempat atau apa, saya nggak ngerti. Pasti ada sebab. Saya kira nggak masalah. Saya kira mau 2024 mau sampai 2080, kalau baik tuh harus tetap kita jaga. Bukannya barang-barang, oke. Ada apa? Masalah apa kalau jenazah? Oke. Kan ada beberapa. Kalau buat saya nggak masalah. Tak hanya Widyawati, Buba Alfian, salah satu makeup artis Luna Maya pun dan juga sahabatnya mengaku sangat tersentuh dengan kebaikan Luna yang begitu care terhadap Maxim dan juga keluarganya. Bahkan dengan viralnya kebaikan Luna Maya yang membuat heboh media sosial, Buba Alfian pun mengungkapkan fakta tentang sosok Luna sahabatnya itu, di mana Luna adalah sosok wanita sederhana dan juga tulus yang tidak menganggap dirinya adalah seorang selebriti. Emang seharusnya kayak gitu sih, dan emang seharusnya kayak gitu, dan karena melakukan apa yang harusnya dilakukan. Iya, itu saya rasa juga momen yang benar-benar kita lihat itu momen-momen yang ini. Kalau Luna sama Maxim itu cute banget. Mereka tuh benar-benar selalu bercanda tawa, dan di saat Maxim sangat sedih, Kak Luna tuh benar-benar dengan tulus ada di sana. Dan saya rasa juga kemarin harusnya Kak Luna ada kegiatan, supaya ditinggalin juga memang karena ada musibah, dan saya sangat bersyukur melihat pasangan ini begitu apa ya, cintanya tuh murni. Kak Luna itu emang orangnya baik banget, orangnya tulus banget, dan kalau kenal Kak Luna itu teman-teman tuh
tuh pasti kayak apa ya, sayang banget sama Kak Luna. Kak Luna itu orangnya super duper perhatian dan dia itu apa ya, gak ngartis. Dia tuh benar-benar kayak nganggap kita semua itu saudaranya, satu tim itu benar-benar kayak ya udah tim dia gitu. Ngobrol, kalau kita duduk di bawah, Kak Luna juga duduk di bawah. Kalau melihat emang Kak Luna itu apa ya, kalau mungkin orang melihat super selebriti gitu, tapi aslinya itu emang sebenarnya sekarang bumi, karena Kak Luna itu apa ya, ya adanya kayak gitu. Terus Kak Luna itu tulus. Tak hanya Widiawati dan juga Buba Alfian, artis lainnya seperti Tessa Kaunang juga mendukung kebaikan Luna. Ya, di mata Tessa Kaunang, apa yang dilakukan oleh Luna Maya terhadap Maxim bukan sesuatu hal yang asing, karena ia pun sudah lama mengenal Luna Maya sebagai sosok perempuan yang baik. Selain itu, kebaikan Luna Maya terhadap Maxim juga sebagai pertanda bahwa Luna dan Maxim saling menyayangi ataupun saling cinta. Dari rasa cinta itulah lahir rasa saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling berbela rasa. Wajar sih, yang namanya orang baik itu banyak, dan saya tahu Luna juga baik kok. Memang Luna baik orangnya, dan kalau namanya pacaran atau berpasangan selama kita punya hati, kita menyayangi, mencintai secara tulus, apapun kan bisa dilakukan. Mungkin ya Luna dengan kasihnya terhadap Maxim sampai akhirnya ya bisa menjadikan satu hal seperti itu gitu ya. Kalau buat saya sih wajar aja, karena itu kan berarti sayang lah mereka satu sama lain. Justru menurut saya itu berarti menghormati, menghargai, meskipun istilahnya jenazah, tapi kan ya apa ya, itu satu momen yang justru menurut saya Luna menghormati, menghargai keluarganya Maxim. Meskipun istilahnya kok serem amat ya gitu kan, tapi buat saya itu suatu hal yang luar biasa sih. Lantas, seperti apa pula kata Ustadz atas kebaikan Luna Maya? Benarkah Luna Maya akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa di akhirat dan juga di dunia? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Berawal dari sebuah fakta soal kebaikan Luna Maya yang diungkap oleh keluarga Maxim Bottier. Seperti halnya Luna yang sempat menawarkan calon ibu mertuanya itu untuk tinggal di rumahnya dan sampai menginap beberapa hari, hingga akhirnya sang bunda pun meninggal dunia. Hal itu pun akhirnya sampai juga di telinga Ustadz Yusuf Mansur. Lantas seperti apa kata Ustadz Yusuf Mansur tentang kebaikan Luna? Benarkah Luna Maya akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa, baik di dunia ini hingga di akhirat nantinya? Dan seperti apa pula Ustadz Yusuf Mansur mendoakan Luna Maya agar segera menikah dengan Maxim Bottier, mengingat perbuatan positif Luna Maya kepada keluarga Maxim dianggap oleh Ustadz sesuatu yang sempurna. Ya, pertama merawat orang lain itu Masya Allah ya, perbuatan yang nggak semua orang juga bisa. Jadi appreciate banget, semoga bisa diikuti, ditiru oleh orang banyak. Dan merawatnya kan juga bukan merawat orang sehat ya, merawat orang sakit. Perlu juga effort, perlu juga tambahan energi, fisik, selain keuangan. Ya menurut saya luar biasa Mbak Luna. Makasih loh Mbak Luna udah ngerawatin ibunya Maxim. Buat kami ini pelajaran berharga. Ya banyak orang ngerawat orang tuanya aja enggak, bahkan dibuang ke panti jompo ya kan. Nah ini kan orang tuanya, biar gimana kan tetap masih orang lain, belum menjadi suami dan masih mau kemudian ngerawat, luar biasa. Jadi ini kan termasuk albir ya, lan tanalul birra. Jadi yang
mudah-mudahan Luna udah mencapai kebaikan itu. Karena kan bukan ditaruh di mana dibiayain, bukan kan, ditaruh di rumahnya. Itu menurut saya sih pahalanya nggak ada ujungnya itu, artinya pahalanya nggak bertepi lah gitu. Insya Allah diterima oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kita menikah biar nggak ada fitnah juga. Dan secara usia kan juga udah cukup. Plus yang menjadi catatan tambah hebatnya Luna dengan izin Allah dan keluarganya adalah nggak digembar-gemborin kan itu. Itu bukan ngomong kemana-mana, ini gue merawat orang tuanya dia loh, enggak. Itu hebat lah, tambah hebat lagi itu. Kalau ngelihat kayak gitu mah bukan cuma lampu hijau lagi, hijau kuadrat kali. Dah, tinggal bismillahnya aja. Ya, didoain buat Mas Maxim, Mbak Luna. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan cepat masuk ke gerbang pernikahan. Tak hanya tanggapan dari Ustadz Yusuf Mansur saja, seorang psikolog ternama tanah air yaitu Bunda Romi juga turut menanggapi kebaikan Luna Maya yang kini viral di publik. Ya, menurut Bunda Romi, di saat orang yang sedang berduka dan orang itu dekat dengan kita, memang pada dasarnya empati sangatlah dibutuhkan oleh orang yang sedang berduka. Seperti halnya support, doa, hingga memberikan fasilitas. Seperti pada kasus Luna Maya yang rela untuk menampung calon ibu mertuanya dan tinggal di rumahnya sementara waktu. Lantas benarkah kebaikan Luna itu pun juga menandakan bahwa ia sudah mendapatkan restu dari almarhumah Ibunda Maxim? Kalau misalnya ada orang berduka dan itu kebetulan orang itu lagi dekat dengan kita, memang pada dasarnya seperti kayak saudara, berarti harus kemudian ada empatinya terhadap situasi itu. Nah, mungkin dengan empatinya itu dia melihat bahwa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang mengalami duka ini apa. Misalnya support itu kadang-kadang bisa doa, bisa dukungan dalam arti kata menguatkan dia, tapi bisa juga dalam bentuk yang berbeda, yaitu misalnya memberikan fasilitas, memberikan kemudahan-kemudahan tertentu yang bisa dia lakukan kepada si teman atau orang yang dekat dengan dia ini. Dan kalau menurut saya itu nggak ada masalah, apalagi kalau misalnya mereka memang sudah dekat. Kalau menurut saya ya ini kan karena pasti ada sesuatu yang terjadi di rumahnya ibu itu sebetulnya ya, jadi maka sampai ditampung di rumah lain. Ya kalau memang sudah ikhlas lillahi ta'ala sih nggak ada masalah kalau menurut saya. Dan menunjukkan bahwa ibunya sudah bisa juga menerima si calon mantu ini untuk kemudian menjadi lebih dekat dengan keluarganya. Kalau menurut saya tidak ada masalah. Tapi gini, berharap ya orang kalau melakukan sesuatu nawa itu niatannya itu memang ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi tidak hanya karena saya lagi dekat sama anak kamu jadi saya melakukan ini. Nggak ada pamrih. Kalau dengan misalnya ikhlas itu akan terasa juga bagi orang yang menerima bahwa ada ketulusan di sana. Dan kalau misalnya orang itu dengan pamrih hanya untuk karena dia lagi dekat dengan orang itu akan jatuh berbeda. Jadi kalau pertanyaannya mungkin sebetulnya kalau misalnya itu dia bukan teman dekat sekali, apakah dia mau membuka atau meluangkan rumahnya untuk bisa menjadikan ibunya tidur atau ada di sana gitu. Kemungkinan besar iya, karena kalau enggak mana mau ibunya tinggal di satu atap dengan orang yang dia tidak restui atau dia tidak suka gitu ya. Mungkin belum restui, suka gitu. Agak mungkin lah ya, tapi ini berarti ada tanda-tanda bahwa kemungkinan sudah diterima. Atas kebaikan Luna Maya, lalu seperti apakah doa dan dukungan netizen untuk hubungan Luna Maya dengan Maxim di tahun 2024 ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore.
Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Kebaikan Luna Maya yang merawat almarhumah Ibunda Maxim di rumahnya hingga mengembuskan nafas terakhir pada akhirnya mendapatkan respon positif dari masyarakat yang sangat menghargai kebaikan Luna. Bahkan hal tersebut pun juga menandakan bahwa hubungan Luna Maya dengan Maxim didoakan segera menikah. Bagus ya, karena dia juga memang dekat kan sama ibunya. Kayaknya memang udah diberi sinyal untuk hubungan yang lebih lanjut. Dia baik sekali. Dengan ibunya Maxim itu sangat baik, deket. Luna sangat baik sekali, sampai ngebolehin rawat ibunya itu tinggal di rumah Luna. Baik banget dia, baik banget, sangat baik. Mudah-mudahan ya dia cepat menikah, cepat dapat jodohnya lah. Maksudnya dia cepat-cepat menikah gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.